Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Agustina, NIM 17120053, kelas akuntansi 7B malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen laba. A. Pengertian manajemen laba. Manajemen laba adalah sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang diterima umum, baik itu di dalam maupun di luar batas general accepted accounting principle. Kopline dalam Utami 2005 mendefinisikan manajemen laba sebagai some ability to increase or decrease reported net income at will. Ini berarti bahwa manajemen laba mencangkup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termaksud perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Pengertian manajemen laba menurut para ahli. 1. Menurut Zipper 1989 dalam Rahmawati DKK 2006, manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan privat. 2. Menurut Asih dan Gudono 2000, manajemen laba ialah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Adapted Accounting Principle untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. 3. Menurut Fisher dan Rosenzweig 1995, manajemen laba ialah tindakan manajer yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang mengambil tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. 4. Menurut Healy dan Wallen, manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan. 5. Menurut Setiawati dan Naim 2000 dalam Rahmawati DKK 2006, manajemen laba ialah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. B. Alasan dilakukan manajemen laba. 1. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. 2. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. 3. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. C. Fungsi manajemen laba. 1. Memantau laporan laba rugi secara terus-menerus. 2. Menggabungkan pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas. 3. Tim outsource untuk manajemen laba. D. Faktor penyebab atau faktor pendorong. 1. Hipotesis rencana bonus. 2. Hipotesis perjanjian utang. 3. Hipotesis biaya politik. E. Sasaran manajemen laba. 1. Kebijakan akuntansi. Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu menerapkan akuntansi lebih awal dari waktu telah ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. 2. Pendapatan, dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan. 3. Biaya, menganggap sebagai beban atau biaya atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya. F. Fungsi dan motivasi manajemen laba. Tujuan bonus. Tujuan bonus didapatkan dan diukur dari seberapa banyaknya laba. 2. Tujuan motivasi politik. Sebaliknya, laba akan dikurangi dalam NEPCAU karena aturan pemerintah yang ketat. 3. Tujuan penawaran saham perdana. Tujuan penawaran saham perdana, perusahaan akan menawarkan saham ke publik untuk meningkatkan labanya. Motivasi manajemen laba. 1. Motivasi program bonus. Healy 1985 menunjukkan secara empiris bahwa sebelum melakukan manajemen laba, manajer mempunyai informasi dari dalam perusahaan akan laba bersih suatu perusahaan. 2. Motivasi politik. Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi. Perusahaan seperti ini lebih cenderung untuk mengelola labanya. 3. Motivasi perpajakan. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri
untuk menghitung pendapatan kena pajak. Motivasi perubahan Chief Executive Officer. Manajemen laba juga terjadi sekitar waktu pergantian CEO. Hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pengunduran dari CEO, maka tindakan yang dilakukan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Initial Public Offering. Perusahaan go public belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka. Motivasi perjanjian utang. Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka panjang. Perjanjian utang bertujuan untuk melindungi peminjam dari tindakan manajer. G. Teknik manajemen laba. 1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain. Estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contohnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebutkan rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Contohnya, rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai, dan lain-lain. H. Pola manajemen laba. Pola manajemen umumnya 0 dapat diartikan sebagai suatu karakteristik yang memiliki tujuan karakteristik keteraturan. Adapun penggunaan pola ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari suatu yang telah dibuat. Sama halnya dengan pola manajemen laba yang digunakan dengan cara teratur. 1. Teknik kebat. Teknik kebat dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk menghapus beberapa aktiva. Bukan hanya itu, perkiraan biaya yang akan datang juga dibebankan oleh pihak perusahaan. 2. Minimal pendapatan. Pola minimal pendapatan akan digunakan pada saat terjadinya profit yang akan didapat oleh perusahaan. 3. Memaksimalkan pendapatan. Cara memaksimalkan laba yang bertujuan untuk dalam memperoleh bonus, di mana bonus yang diperoleh tersebut memiliki tingkat yang lebih besar lagi. Income something atau perataan laba. Income something atau pola perataan laba, yang dimana pola perataan laba ini juga menggunakan teknik tertentu dalam membuat laporan. 5. Timing revenue. Pola yang terakhir adalah pola yang menggunakan teknik tertentu. Untuk teknik yang akan dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat suatu kebijakan. Cara melakukan manajemen laba. 1. Pengakuan pendapatan dan beban. Bagi perusahaan untuk mengelola pendapatan dengan mengubah tanggal saat perusahaan memasukkan pendapatan dan pengeluaran tertentu dalam pembukuannya. 2. Akuntansi cooking jar. Akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mengakui pengeluarannya di masa depan pada saat mereka mengakui pendapatan yang terkait dengan pengeluaran tersebut. 3. Mengubah metode akuntansi. Standar akuntansi memungkinkan perusahaan untuk memilih metode pelaporan yang paling cocok untuk mereka. Contohnya, termaksud sistem yang digunakan perusahaan untuk menghitung nilai persediaannya dan jadwal yang digunakan untuk mendepresiasikan aset modalnya. 4. Biaya satu kali. Dari waktu ke waktu, perusahaan mungkin harus melaporkan pengeluarannya satu kali yang sangat besar untuk menghapus biaya proyek yang gagal, atau secara signifikan mengurangi nilai aset pada neraca. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.